Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, hari ini pembelajaran Ibu ya? Iya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baik, hadir semua ya. Jadi nanti ketua kelas tolong konfirmasi ke Ibu melalui WhatsApp. Dan nanti tolong tuliskan nama-nama yang hadir hari ini ya. Baik, terima kasih. Untuk hari ini karena kita memasuki pertemuan pertama, yaitu di mana kalian telah naik tingkat dan saat ini kalian sedang belajar di kelas 12. Baik, apakah ada yang sudah mengenal Ibu sebelumnya? Belum, Bu. Oke, belum ya. Jadi perkenalkan, nama Ibu Aisinta dan di sini Ibu akan mengajar tentang ekonomi, pelajaran ekonomi. Jadi diharapkan kepada kalian semua kelas 12 untuk mengikuti pembelajaran dengan baik, mengikuti arahannya dan tolong ikuti aturannya ya, dan tolong belajar sebaik mungkin karena nilai kalian di jenjang kelas 12 ini akan sangat penting di jenjang berikutnya. Jadi diharapkan untuk kalian mengikuti pembelajaran dengan baik dan tolong disiplin ya, sesuai dengan yang Ibu minta. Baik, untuk pembelajaran hari ini karena pertemuan pertama kita di kelas 12, jadi Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang hubungan antara kelangkaan dengan biaya peluang. Karena hari ini infokusnya tidak bisa dan ada masalah, jadi Ibu akan kirimkan melalui WhatsApp group. Kalian bisa lihat materinya di handphone ya, tapi tolong jangan buka WA atau main game yang lainnya. Baik, sudah Ibu kirim. Kita memasuki pembelajaran yang pertama ya. Di sini ada hubungan antara kelangkaan dengan biaya peluang. Sebelum pembelajaran dimulai, kalian bisa masuk ke barcode, yaitu yang ada di slide selanjutnya. Ibu ada sedikit tes untuk kalian. Kalian bisa jawab sesuai dengan pengetahuan kalian. Jadi tidak mengharuskan jawaban itu benar semua ya. Jadi Ibu hanya mengulik sedikit pengetahuan kalian. Kalian bisa masuk ke barcode tersebut dan Ibu akan memberikan waktu selama 1 menit. Jadi kalian bisa jawab dengan pengetahuan kalian sendiri dan jawab sesingkat mungkin ya, tidak harus panjang. Baik, Ibu kasih waktu 1 menit, dipersilakan. Baik, karena sudah 1 menit, kita akan memasuki ke materi selanjutnya dan tesnya itu kalian bisa kirim sekarang. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kelangkaan. Kelangkaan itu apa sih? Ada yang tahu? Punah, Bu. Oke, kelangkaan itu punah, benar ya? Kemudian kita masuk ke pengertian selanjutnya. Kelangkaan adalah fenomena fundamental dalam ilmu ekonomi yang mencerminkan ketidakseimbangan antara keinginan yang tidak terbatas dari masyarakat dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi keinginan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa kelangkaan ini dapat berupa sumber daya yang fisik ataupun non-fisik. Seperti contohnya entah itu air, makanan, kemudian kebutuhan lainnya. Jadi secara visual kita harus memanfaatkan sumber daya maupun kebutuhan dengan sebaik mungkin dan kita menggunakan kebutuhan tersebut tidak diumbar-umbar. Jadi diusahakan untuk memilih dan memanage kebutuhan tersebut agar tidak terjadinya kepunahan atau kelangkaan terhadap kebutuhannya. Jadi dapat dikatakan bahwa kelangkaan itu bukan hanya menggambarkan keterbatasan fisik dari sumber daya, tetapi juga mendorong adanya pengelolaan yang bijaksana dan strategis terhadap sumber daya tersebut dalam konteks ekonomi dan sosial.
Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang biaya peluang. Biaya peluang merujuk pada nilai dari alternatif terbaik yang harus kita korbankan saat kita membuat keputusan secara sederhana. Ini adalah biaya yang timbul karena memiliki satu opsi dibandingkan dengan opsi lainnya. Setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup menyebabkan biaya peluang karena sumber daya kita, seperti waktu, uang, dan energi memiliki keterbatasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa biaya peluang ini mempertegas pentingnya melakukan evaluasi, yaitu trade-off yang baik dalam pengambilan keputusan, dan ini juga membantu kita dalam memahami bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi tersendiri dan memungkinkan kita untuk mengalokasikan sumber daya kita dengan cara yang produktif, kemudian yang sesuai dan diprioritaskan sesuai apa yang telah ditetapkan. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara kelangkaan dan biaya peluang. Biaya peluang dan kelangkaan saling berhubungan erat. Kelangkaan menimbulkan biaya peluang karena ketika sumber daya terbatas, memilih satu pilihan berarti mengorbankan manfaat yang lain di dunia. Tanpa kelangkaan, tidak akan ada biaya peluang karena semua pilihan dapat dilakukan secara bersamaan. Namun, karena sumber daya yang langka, setiap pilihan mempunyai konsekuensi dan individu harus mengevaluasi trade-off yang ada. Jadi sebagai contoh dari hubungan antara kelangkaan dan biaya peluang di sini adalah misalnya kita memiliki keuangan yang tidak cukup, tapi kita mempunyai kebutuhan yang sangat amat banyak. Salah satunya adalah kita bingung memilih untuk membeli handphone atau kita menaruh saham. Jadi sebelum kita memilih keputusan tersebut, kita harus memilih trade-off yang baik dan berpikir untuk jangka panjang atau jangka ke depannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari contoh tersebut kita dapat memilih handphone karena membeli handphone ini kebutuhannya banyak ya, entah itu untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan kerjaan. Kemudian membeli handphone tersebut juga memiliki jangka yang panjang karena itu handphone akan selalu digunakan sehari-harinya sebagai kita komunikasi dengan orang lain. Jadi kalau untuk saham, ketika keadaan keuangan tidak terlalu mepet atau anggarannya terlalu sedikit, kita dapat menabung di saham itu untuk keuangan yang sudah cukup gitu ya. Jadi yang diutamakan dari contoh tersebut adalah kita harus membeli handphone karena untuk jangka yang panjang. Karena itu kita akan memasuki materi yaitu tips untuk mempertimbangkan biaya peluang dan kelangkaan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah identifikasi dan memprioritaskan kebutuhan. Artinya apa? Mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan adalah kita harus menentukan apa yang paling penting bagi kita atau bagi bisnis kita sendiri. Jadi hal ini akan membantu untuk mengarahkan proses pengambilan keputusan dan membuat trade-off yang konsisten dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk yang kedua, tipsnya yaitu ada evaluasi trade-off, yang dimana kita harus mempertimbangkan dengan seksama manfaat dan kerugian dari setiap opsi yang tersedia dengan menganalisis trade-off dari masing-masing pilihan, yaitu kita dapat memahami dampaknya terhadap hasil akhir yang kita inginkan. Untuk tips yang ketiga adalah mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya. Dari contoh yang sebelumnya sudah dapat dilihat arti dari pertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya, yaitu kita harus melihat nilai dari alternatif terbaik yang harus kita inginkan saat memilih satu opsi. Kemudian dengan memahami biaya peluang ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih
informasional dan meminimalkan potensi penyesalan di kemudian hari. Jadi ketika kita memilih sesuatu atau kebutuhan yang lebih penting, kita utamakan yang lebih penting terlebih dahulu. Jadi kita harus membuat keinginan yang kita inginkan dan kita utamakan. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kelangkaan mempengaruhi biaya peluang. Kelangkaan memainkan peran sentral dalam konsepsi biaya peluang. Ketika sumber daya terbatas, baik individu maupun bisnis dihadapkan pada kebutuhan untuk memilih bagaimana alokasi sumber daya dilakukan. Keputusan-keputusan ini selalu melibatkan trade-off, di mana pemilih satu peluang berarti mengorbankan yang lain. Seperti contoh yang tadi ya, dapat dikatakan bahwa kita memilih handphone dan mengorbankan tidak untuk menaruh saham. Jadi itu adalah salah satu contoh dari kelangkaan dapat mempengaruhi biaya peluang. Untuk selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa kelangkaan itu mengacu pada terbatasnya ketersediaan sumber daya sehubungan dengan keinginan dan kebutuhan yang tidak terbatas. Sedangkan biaya peluang adalah nilai alternatif terbaik berikutnya yang hilang ketika mengambil keputusan, dan dapat disimpulkan hubungan antara biaya peluang dan kelangkaan dapat membantu kita mengelola sumber daya secara efisien untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita memasuki tugas kelompok, Ibu ada sedikit ice breaking, yaitu untuk melatih konsentrasi kalian ya. Jadi kalian boleh berdiri. Oke, cara bermainnya adalah ketika ibu bilang rendah, kalian badannya harus tetap atau diri. Tapi kalau ibu bilang tinggi, kalian harus posisi badan kalian rendah. Oke, kita mulai ya. Ngerti kan cara mainnya? Ngerti, Bu. Oke, jadi kita mulai ya. Tinggi, rendah, tinggi, tinggi, rendah. Oke, baik, selesai. Untuk selanjutnya kalian bisa masuk ke barcode berikutnya, yaitu mengenai tugas kelompok. Kalian bisa scan dan nanti di situ ada studi kasus yang kalian harus selesaikan, dan kalian analisis dari studi kasus tersebut, dan kertasnya sudah ibu bagikan ya. Baik. Waktu pengerjaannya adalah 2 menit. Oke, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kalian yang sudah mengerjakan tugas kelompok yang ibu berikan, dan jawabannya sudah dipegang sama ibu ya. Jadi untuk selanjutnya kalian bisa lihat slide yang tadi di sampingnya yang tugas kelompok. Itu ada sedikit refleksi, jadi kalian bisa tolong menilai pembelajaran hari ini dan nanti tolong dikirim atau disubmit ya. Baik, sekian dari pembelajaran ibu hari ini, dan minggu depan kita akan memasuki materi tentang masalah sosial akibat globalisasi dan era digital. Jadi cukup sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.